Halo semuanya, coba bayangin dah, koperasi di Indonesia bisa sekeren perusahaan teknologi. Mungkin kedengarannya jauh ya, tapi ada satu peraturan baru yang bisa dibilang revolusioner yang mau bawa koperasi ke arah sana. Yuk, kita kupas tuntas barang-barang Permenkop baru ini dan lihat seperti apa sih masa depan koperasi kita. Oke, jadi kita mulai dari goalnya dulu ya. Inti dari semua aturan ini sebetulnya mengerucut ke satu visi besar. Apa itu? Ya ini, menciptakan koperasi yang modern, digital, transparan, dan berdaya saing tinggi. Dan ini tuh bukan cuma kata-kata manis aja loh, ini beneran jadi semacam blueprint buat perubahan total. Nah, pertanyaannya, transformasinya mulai dari mana nih? Aturan ini jawabannya tegas banget, dari dalam, dari fondasi yang paling penting, yaitu orang-orang dan strukturnya. Nggak bisa dari luar dulu. Coba deh kita lihat, pendekatannya itu ada dua sisi, keren banget. Di satu sisi, manajemennya, ya pengurus, pengawas, itu dituntut buat profesional, kompeten, punya integritas, pokoknya harus jago. Nah, di sisi lain, yang nggak kalah penting, anggota, sebagai pemilik asli koperasi, itu didorong biar aktif, jangan pasif lagi. Jadi harus ikut rapat, ikut ambil keputusan. Ini kayak gabungan antara profesionalisme manajemen dan demokrasi dari anggotanya. Oke, struktur internalnya udah kuat, tapi kan percuma kalau operasionalnya masih jadul ya kan? Nah, sekarang kita pindah ke pilar kedua nih. Ini soal operasional yang modern. Kita masuk ke era baru, era digitalisasi dan akuntabilitas. Nah, ini dia nih game changernya. Digitalisasi ini sekarang bukan pilihan lagi ya, tapi kewajiban, wajib hukumnya. Koperasi sekarang harus pakai sistem administrasi digital, laporannya juga harus berbasis teknologi. Dan yang paling penting, semua itu harus nyambung ke sistem pengawasan pemerintah. Jadi udah nggak ada lagi tuh cara-cara manual yang ribet dan ketinggalan zaman. Oke, teknologinya canggih, sistemnya baru. Tapi ini kan memunculkan satu pertanyaan yang penting banget. Terus gimana caranya koperasi bisa benar-benar jaga kepercayaan anggotanya dengan semua ini? Jawabannya ternyata ada di aturan ini juga, dan jelas banget, kepercayaan itu dibangun lewat transparansi, titik. Jadi, koperasi wajib laporin keuangannya rutin, wajib buka informasi penting ke anggota, dan yang paling krusial, sistem digital tadi itu dirancang biar nggak ada lagi penyalahgunaan dana. Intinya, semua harus serba terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Lanjut, kita masuk ke pilar ketiga, dan ini nggak kalah pentingnya, yaitu soal gimana caranya koperasi bisa tumbuh, bisa jadi lebih besar dan kuat. Tentunya ini semua di bawah pengawasan yang jelas dari pemerintah. Coba deh lihat perbedaannya, ini benar-benar pergeseran yang fundamental. Kalau dulu kan koperasi itu ya modalnya dari anggota untuk anggota, terbatas banget. Sekarang, pintunya dibuka lebar-lebar. Aturan ini justru mendorong koperasi buat gandeng swasta, gandeng BUMN. Artinya apa? Akses modalnya jadi jauh lebih gede. Ini benar-benar bisa mengubah peta permainan loh. Tapi tentu aja ya, peluang besar datang bareng tanggung jawab besar. Nah, disinilah peran pemerintah masuk. Mereka itu tugasnya bukan cuma ngawasin doang, tapi juga aktif membina, memonitor kinerjanya. Tapi ada tapinya nih, buat yang nggak patuh, sanksinya juga jelas. Jadi pengawasannya itu sifatnya membangun tapi juga tegas. Oke, jadi kita udah ngebahas 3 pilar utama tadi ya, mulai dari penguatan internal, terus operasional yang serba digital, sampai soal pertumbuhan dengan pengawasan. Nah, dari sini kita mulai kebayangkan gambaran besarnya, visi utuh di balik semua peraturan ini. Jadi, intinya tuh apa sih? Poin kuncinya tuh ini bukan sekedar update kecil-kecilan, bukan, ini tuh perombakan total. Benar-benar tindak haluan, dari cara-cara lama yang tradisional ke sebuah model bisnis yang modern, profesional, dan yang paling penting, digital itu jadi tulang punggungnya. Dan kita balik lagi ke kalimat di awal tadi, koperasi yang modern, digital, transparan, dan berdaya saing tinggi. Sekarang jadi lebih ngena kan maknanya? Ternyata setiap detail di aturan baru ini, dari soal kompetensi pengurus sampai soal kerjasama dengan BUMN, semuanya itu nyambung, semua ngarah ke satu tujuan akhir ini. Nah, dari semua pembahasan ini, akhirnya muncul satu pertanyaan besar buat kita renungkan, terutama ya buat Anda yang memang berkecimpung di dunia koperasi. Dengan semua aturan main yang baru ini, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah koperasi bakal berubah, karena perubahan itu pasti datang. Pertanyaannya sekarang adalah, siap nggak koperasi Anda buat ikut berubah dan bersaing di era yang baru ini?